Kampung Tangguh yang peduli dengan ODGJ ini menjadi inspirasi Newsline di siang hari ini, tepatnya dari Blitar, Jawa Timur. Iya, menghadapi new normal dan mencegah penyebaran virus corona, petugas gabungan TNI, Polri, serta pihak desa mendirikan Kampung Tangguh. Selain sebagai ujung tombak untuk menangkal sebaran virus corona di tingkat pemukiman warga, Kampung Tangguh juga fokus terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kita lihat ya, nah jadi seperti ini pemirsa, sosialisasi hidup sehat dalam menghadapi new normal yang dilakukan oleh petugas kepolisian Blitar Kota. Dengan menggunakan gerobak yang berisi APD lengkap dan sound system, petugas keliling kampung dan menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak atau physical distancing. Ya, uniknya lagi, petugas Kampung Tangguh dari Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar juga peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Di Kampung Tangguh ini juga disiapkan ruang isolasi mandiri, tempat lumbung pangan yang diperuntukkan bagi warga yang menjalani karantina maupun bagi warga yang membutuhkan. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kapolsek Ponggok, Polres Blitar Kota, AKP Sony Soehartanto. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam, Mbak Vivi, Mbak Widya. Ya, Pak Sony, senang sekali melihat kegiatan Kampung Tangguh, tapi ini ada berapa petugas tepatnya Pak yang terlibat di Kampung Tangguh dan dari elemen apa saja Pak? Ya, jadi petugas yang tergabung di Kampung Tangguh Semeru di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, ini terdiri dari 150 personil. Terdiri dari anggota Polri, tentunya ujung tombaknya adalah Babin Kamtibmas, dan anggota Koramil juga ujung tombaknya dari Babinsa, serta pemerintah Kecamatan Ponggok, pemerintah desa yang diketuai oleh Kepala Desa dan Dinas Kesehatan, tentunya Puskesmas di Bacem sendiri, lembaga atau organisasi yang peduli. Ini terutama kepemudaan, organisasi keagamaan juga tergabung di dalamnya, dan juga ada organisasi kesenian serta keterampilan atau budaya yang di dalamnya juga. Ini tercatat sebagai relawan di sana. Dan juga ada beberapa kelompok petani yang tergabung di dalam. Jadi intinya semua lapisan elemen masyarakat gotong royong begitu ya, kolaborasi. Dan yang paling menarik Pak Sony ini adalah kalian yang sangat peduli dan memberikan perhatian lebih kepada ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Mekanismenya seperti apa dan sosialisasi yang paling tepat untuk teman-teman kita penginap ODGJ ini seperti apa Pak? Ya, jadi kaitannya dengan mekanisme dari ODGJ penanganan ini adalah tergabung di dalam Posyandu. Jadi Posyandu dengan judul Posyandu Waloyo Jiwo. Nah, ini yang terinspirasi di Desa Bacem ini yang ditangani ada 22 orang. Jadi keseluruhan yang ada di wilayah Desa Bacem itu ada 22 orang. Jadi mekanismenya yang dijalankan selama ini dikemas dalam bentuk kegiatan Posyandu. Yang di dalamnya dilaksanakan kegiatannya yang pertama adalah pendataan tentunya. Yang kedua adalah perawatan, baik secara fisik maupun psikisnya. Yang ketiga, jadi perhatian dan pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang maupun kelayaan tempat. Jadi di wilayah Bacem ini sudah sepakat terbebas dari bebas pasung. Nah, bebas pasung. Yang keempat secara Pak Sony, tadi kan Bapak bilang memberikan perhatian khusus. Nah, ini secara spesifik perhatian khusus yang diberikan teman-teman dari Kampung Tangguh ini seperti apa untuk saudara-saudara kita yang ODGJ? Yang pertama adalah door to door terhadap penyandang ODGJ itu. Artinya kita secara intensif untuk mendatangi gimana keadaan kesehatannya,
terus kondisinya bagaimana dan sebagainya itu setiap hari kita cek di lapangan. Untuk Termasuk kaitannya tadi dengan memberikan potongan cukur rambut begitu itu juga ya Pak ya? Jadi betul benar-benar sekali. kebersihan. Kebersihannya kukunya kita potong karena dia tidak akan mau untuk potong kuku sendiri sehingga kita terpanggil untuk membantu potong rambut, potong kuku. Mungkin kita juga menyediakan orang yang bisa nyuci bajunya karena dia juga mau cuci baju sendiri juga. Seperti itu kita layani seperti itu. Oke, Pak Sony tadi juga ada mengatakan bahwa ada elemen dari komunitas musik, komunitas yang sepertinya bisa memberikan terapi begitu bagi teman-teman ODGJ. Apakah memang dilaksanakan demikian? Iya, di sini ada yang namanya fungsi kesehatan fungsi kesehatan, di sub kesehatan itu ada keseniannya. Di sini sudah terbentuk juga karawitan. Jadi karawitan secara Jawa itu ada budaya Jawa di sini. Di Gitu setiap ya, saat juga kita bisa tampilkan untuk penyandang ODGJ ini. Baik. Insya Allah jadi lebih bahagia, berarti pikirannya jadi lebih tenang begitu ya. Dan imunitasnya jadi bertambah. Nah itu selain perhatian untuk saudara-saudara kita yang ODGJ, nah untuk kegiatan Kampung Tangguh sendiri juga ini kan mensosialisasikan kelaziman baru, new normal begitu ya. Ada catatan di mana peristiwa tersebut menjadi tantangan justru bagi teman-teman di Kampung Tangguh, Pak Sony. Ya, betul sekali. Jadi tantangan kita dalam menyambut new normal ini memang pemahaman new normal bagi masyarakat ini adalah secara umum kegiatan bisa dilaksanakan seperti dulu, secara bebas seperti dulu. Hal ini tentunya menjadi pemahaman yang keliru. Jadi pentingnya memberikan wawasan kepada warga masyarakat akan disiplin tentang protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari adalah kunci keberhasilan kita dan menekan penyebaran COVID-19 di wilayah. Apa Pak tantangannya Pak untuk teman-teman di Kampung Tangguh Pak? Mungkin reaksi dari masyarakat sekitar yang belum nurut, belum mematuhi protokol, seperti apa Pak catatan terakhir? Ya kalau kita lihat mobilisasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini juga meningkat. Tentunya menjadi tantangan bagi petugas yang berada di pos, checkpoint, untuk mendata ataupun memantau kegiatan-kegiatan itu apakah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Itu sebagai tantangan. Jadi masyarakat banyak yang memahami bahwa situasinya seperti dulu sedia kala. Jadi belum banyak memahami tentang protokol kesehatan. Sehingga kita secara masif, secara rutin kita menyampaikan himbauan-himbauan kaitannya untuk menyambut new normal ini. Makanya tadi ada equipment seperti sound system dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa new normal itu adalah normal yang seperti kemarin sebelum ada pandemi COVID-19. Pak Sony kembali menarik berbicara tentang tadi Anda mengatakan ini Kampung Ponggok bebas pasung. Sudah tercatat berapa ada ODGJ yang akhirnya terbebas dari pasungan ini dan metode apa sebetulnya yang akhirnya berhasil untuk membuat stigma bahwa ODGJ tidak perlu dipasung, Pak? Ya, yang pertama dengan adanya kesepakatan dari warga semuanya bahwa di wilayah Desa Bacem ini terbebas dari pasung. Jadi sampai sekarang pun belum pernah ada warga yang dipasung. Lanjut kaitannya dengan penanganan ataupun perhatian terhadap masyarakat penyandang ODGJ, yaitu tadi secara intensif kita mendatangi door to door, secara rutin kita periksa, kita lihat perkembangan situasi. Dan ada 3 kategori yang ada di wilayah ini. Setelah pendataan selesai, bersama perawatan. Ada 3 kategori. Di sini ada masyarakat ataupun orang yang penyandang ODGJ. Itu kategori yang pertama adalah binaan. Yang kedua sentuhan. Yang ketiga pantauan. Artinya di saat kita awal-awal penanganan ini, karena secara psikisnya masih labil, masih sulit dikendalikan, ini perlu pantauan, perlu binaan. Jadi setiap saat, setiap waktu harus kita pantau. Sedangkan tahap yang kedua adalah sentuhan. Nah ini kan jiwanya sudah mulai agak labil, sudah bisa diajak komunikasi sedikit-sedikit. Nah ini tentunya lebih dikurangi intensitas kita untuk mengecek dari kondisi ini. Yang terakhir adalah kaitannya dengan pantauan. Nah berarti kan sudah menyalurkan keterampilan. Dia sudah komunikasi dengan masyarakat biasa, dia sudah punya keterampilan, hobi,
dan lain sebagainya seperti melukis, main musik dan sebagainya. Ini perlu hanya pantauan saja. Namun demikian untuk ketiga golongan ini tetap kita pantau, selalu kita berikan obat untuk selalu gini. Oke, baik. Pak Sony Suhartanto, Kapolsek Ponggok, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Newsline. Salam untuk teman-teman di Kampung Tangguh, Pak.